Jumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita masuki pekan ketiga. Topik kita kali ini adalah konsep perekrutan tenaga kerja. Capaian pembelajaran yaitu mampu memahami penganalisaan pekerjaan dan menyajikan dalam bentuk jenis-jenis perekrutan, serta menjelaskan perbedaan outsourcing dan offshoring pekerjaan. Hasil yang diperoleh dari analisis pekerjaan adalah berupa identifikasi terhadap kebutuhan atas sumber daya manusia untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menentukan jenis pekerjaan yang perlu untuk diisi karyawan melalui perekrutan dan seleksi calon karyawan. Metode tradisional yang digunakan dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi terdiri dari 5 tahapan. Pertama, menentukan posisi pekerjaan yang perlu untuk diisi melalui perencanaan dan peramalan personel. Yang kedua, mencari banyaknya kandidat untuk mengisi posisi pekerjaan dengan melakukan perekrutan terhadap kandidat internal dan eksternal. Yang ketiga, meminta kandidat mengisi formulir lamaran pekerjaan dan melakukan wawancara untuk menyaring kandidat. Yang keempat, menggunakan instrumen seleksi kandidat seperti tes, investigasi, latar belakang, dan ujian fisik. Yang terakhir, kelima, memutuskan kandidat yang layak dengan cara melibatkan supervisor atau pihak lain untuk mewawancarai kandidat. Proses rekrutmen dan seleksi adalah perencanaan dan peramalan personel, yaitu proses memutuskan posisi atau jenis pekerjaan dalam perusahaan yang perlu untuk diisi SDM dan bagaimana cara mengisinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan dan peramalan personel adalah kesesuaiannya dengan rencana strategis perusahaan, bahwa semua keputusan yang diambil dalam proses tersebut harus mencerminkan kebutuhan perusahaan yang telah terencana secara strategis. Hubungan antara perencanaan personel dan strategi perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut. Dasar dari proses perencanaan personel adalah pada perkiraan atas kebutuhan pekerja dan suplai kandidat pekerja, yang dilanjutkan dengan identifikasi atas perbedaan atau kesenjangan antara kebutuhan dan suplai, dan selanjutnya pembuatan rencana kegiatan untuk memenuhi kesenjangan tersebut. Berdasarkan proses ini, maka perencanaan personel sedikitnya membutuhkan 3 jenis perkiraan. Yang pertama yaitu perkiraan kebutuhan personel. Pada tahapan ini, perkiraan terhadap kebutuhan personel dalam perusahaan utamanya mengacu pada beberapa faktor, yaitu keadaan permintaan terhadap produk perusahaan, perubahan terhadap sasaran strategis perusahaan, rasio turnover, produktivitas perusahaan, dan keadaan finansial perusahaan. Terdapat beberapa metode yang umumnya digunakan untuk memperkirakan kebutuhan personel ini. Di antaranya adalah analisis tren ataupun analisis rasio. Nah, perkiraan yang kedua mengenai perencanaan kandidat personal yaitu melalui kandidat internal. Kenapa memulai perkiraan kandidat dari internal perusahaan? Kenapa tidak memulainya dari eksternal atau di luar perusahaan? Jawabannya cukup sederhana, bahwa kandidat yang berasal dari internal perusahaan merupakan individu-individu yang telah diketahui karakteristiknya oleh perusahaan
dan lebih mudah untuk mendapatkan informasi lebih detail terhadap kandidat tersebut. Oleh karena itu, tugas penting dari perkiraan suplai kandidat internal adalah menentukan kandidat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi kekurangan tersebut. Kualifikasi tersebut berkaitan dengan kemampuan dari kandidat saat ini yang dapat diperoleh dari data rangkuman kinerja, latar belakang pendidikan, dan kelayakan untuk mendapatkan promosi. Data yang dibutuhkan untuk perkiraan suplai kandidat internal ini dapat diperoleh menggunakan data manual atau terkomputerisasi. Perkiraan perencanaan personal yaitu melalui suplai kandidat eksternal. Maksudnya di sini adalah calon kandidat karyawan dari luar perusahaan yaitu eksternal. Memiliki perbedaan mendasar dari kandidat internal tadi yaitu dalam hal informasi yang diketahui oleh perusahaan. Perusahaan yang ingin merekrut kandidat dari luar perusahaan cenderung tidak memiliki data yang detail dan akurat mengenai ketersediaan atau kualitas yang dimiliki oleh kandidat eksternal tersebut. Sehingga untuk dapat berhasil mendapatkan kandidat yang tepat diperlukan pengalaman dan insting yang kuat dari para manajer sumber daya manusia dalam membaca keadaan eksternal dan mencocokkannya dengan situasi dalam perusahaan. Manajer SDM dapat menggunakan instrumen analisis keadaan pasar tenaga kerja yang tersedia secara online untuk memberikan data yang lebih banyak sehingga pertimbangan dalam menentukan keputusan perekrutan kandidat eksternal. Nah, perusahaan tidak selalu berhasil mendapatkan karyawan yang sesuai untuk mengisi posisi tertentu dari sumber internal. Atau justru terkadang perusahaan memang tidak berorientasi melakukan perekrutan dari sumber internal. Dalam keadaan demikian, maka perusahaan dapat menggunakan beberapa metode untuk mencari kandidat yang tepat dari sumber eksternal perusahaan. Nah, ini adalah keuntungan dari kita mendapatkan kandidat dari eksternal. Yang pertama, karyawan baru tersebut dapat menambah wawasan baru buat perusahaan. Yang kedua, yaitu keuntungannya tidak terkontaminasi dengan kondisi saat ini di perusahaan. Yang ketiga, keuntungannya adalah tingkat pengetahuan, keahlian baru, inovasi baru akan banyak tersedia dari kandidat eksternal. Namun, ada kelemahannya juga ya, yaitu membutuhkan biaya tinggi untuk perekrutan sumber eksternal. Yang kedua adalah perlu waktunya penyesuaian karena harus adanya pelatihan sebelum bekerja. Yang ketiga mungkin dapat menghambat karir orang lain yang sedang akan dipromosikan. Dan yang keempat adalah kurangnya motivasi bagi karyawan baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah outsourcing dan offshoring. Merupakan contoh alternatif pekerjaan yang ekstrim karena dalam jenis pekerjaan ini perusahaan tidak mendatangkan pekerjaan dalam perusahaan untuk memberikan tugas-tugas operasional. Namun sebaliknya, outsourcing dan offshoring justru mengirimkan pekerjaan keluar perusahaan. Outsourcing artinya memiliki vendor luar yang menyuplai jasa pada perusahaan, sedangkan kalau offshoring merupakan istilah yang lebih sempit dari outsourcing dengan perbedaan pada cakupan vendor yang tidak hanya dapat berbentuk organisasi namun juga individunya dan lokasi yang berada di luar negeri. Pengiriman pekerjaan keluar perusahaan utamanya hingga ke luar negeri merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemilik perusahaan. Tantangan tersebut dapat berkaitan dengan keadaan politis di negara tujuan pengiriman pekerjaan yang tidak selalu kondusif. Perbedaan budaya juga, masalah keamanan dan kerahasiaan informasi, liabilitas, peraturan perundangan, dan terkait dengan kemampuan pekerja yang perlu pelatihan. Nah, demikianlah penjelasan untuk pertemuan ketiga kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan dikomunikasikan lewat forum diskusi ya. Terima kasih, semangat belajarnya ya.